Nggak mungkin kalau sampean semuanya total bener itu nggak mungkin. Karena mungkin kamu menyakiti dia secara tidak sengaja. Mungkin anakmu nyelekit di hatinya dia secara tidak sengaja. Nggak mungkin berbunyi, Mbak. Seperti yang saya buat komen-komen itu. Kenapa saya bilang, oh ya saya introspeksi diri. Paham nggak? Karena saya tidak melakukan, ya udah, nggak bertepuk. Tapi sampean kan nggak. Dia menyakitimu kan tepuk terus. Paham nggak maksudku? Karena saya yakin kalau dia tidak ada luka di dalam, dia tidak akan melakukan itu. Karena ada yang ngomporin nih. Kamu sudah tahu ada yang ngomporin, kenapa kamu meleduk? Nah itu jadinya dia percaya sama sepupuku yang satu itu yang suka kompor-kompor karena aku berhenti kirim uang ke dia. Ya udah biarkan, berarti kan sekali lagi saya tidak tahu apa yang terjadi. Kalau sampai terjadi pertengkaran antara keluarga, itu pasti bukan cuma dia yang menyakitimu, kamu juga. Iya. Saya itu sama adik saya tempat bentrok. Tapi karena dalaman kita nggak ada masalah, maksudnya saya tidak membenci dia, kita tidak pernah bermasalah di dalam hati, kita itu tidak ada bentrok-bentrok. Tapi enggak lah sampai terpancing emosi satu sama lain. Karena kamu selalu melihat dia tidak bagus, selalu menjelekanmu. Pertanyaannya, yakin kamu tidak pernah bersalah sama dia? Yakin anakmu nggak nyelkit hati dia? Yakin kamu nggak ngundat-ngundat? Itu kan sama aja. Memang yang buat dia ini kok aku udah 3 tahun nggak pernah telepon dia, paling cuma chat itu. Karena apa, Miss? Dia itu, kan aku udah bilang, aku bukannya apa, Miss? Orang rumah cuma sebesar atau sepanjang cuma 5x6. Itu kan aku udah ngomong besok kalau aku pulang ya aku kasih, aku disuruh transfer bagian rumah itu, bagian tanahnya itu, kalau rumah kan aku yang bikin cuma 5x6 disuruh transfer, jangan tahu suaminya. Dari situ aku kan nggak mau, dari situlah dia itu sakit hatinya ke aku, Miss. Ya kan seperti yang aku katakan, pasti ada dalamnya yang luka. Pasti ada dalamannya yang luka, itu makanya ya aku tanya-tanya sama orang yang ngerti masalah pembagian gitu. Jangan kamu transfer, karena aku nggak boleh harus transfer, jangan tahu suaminya. Itu yang buat aku ya maka dari marah itu. Terus aku bilang gini, kamu minjemnya dulu kamu minjem utang itu di saat emak masih hidup, sekarang emak sudah nggak ada, kamu minta bagian, berarti waktu kamu minjem udah direncanakan kalau mak mati untuk bayar utang. Itu aku marahnya dari situ aku, Mas. Ya, kan bisa dibicarakan, sayang. Semua itu bisa dibicarakan. Kan emosi itu yang dikontrol. Sebenarnya kan sekali lagi saya tidak tahu ya, untuk sebuah pernikahan ya, acara yang sebegitu abadi, begitu membahagiakan, kontrol emosi itu yang perlu. Paham nggak maksudku? Ya bukan berarti kamu menikah terus pingsan terus masalah selesai, kan nggak selesai kan masalahnya. Iya, aku kasihan anakku, aku nggak bisa pulang kok kayak gini, maksudnya udah jadinya anakku sendiri, semuanya sendiri. Bagus loh, dia mandiri lah. Iya, ngurus surat atau ngasih tahu saudara-saudara lain, dia sendiri sama adiknya. Dia dari kecil memang sendiri. Berarti dia adalah anak hebat. Ya udah nggak apa-apa. Berarti dia itu adalah anak hebat, nggak usah berpikir yang aneh. Aku yang gini kasihan sampai anakku pingsan kayak gitu. Aku dari tadi tuh telepon tadi aku sambil nangis. Dengar, ya lo kok nggak ada yang ngasih tahu, karena takut aku terus ini, karena aku kan punya jantung lemah ya, Mas ya. Karena kalau nggak bisa nangis aku kayak aku sendiri yang tertekan gitu. Yang bisa aku katakan ada satu hal, jangan menekan diri sendiri karena sesuatu yang gila pada kisah ya. Itu masalahnya Indonesia, sayang. Kamu pun nggak bisa berbuat apa-apa. Ya udah kita ikhlaskan. Karena melihat dari ceritamu sendiri, karena ada sesuatu di antara kalian, batin kalian itu di dalamnya itu udah sakit. Jadi kesentuh dikit itu udah bonyok. Ngerti nggak? Jadi kalian itu batinnya kering. Adikmu kering, kamu kering. Kesenggol didik. Serempet. Makanya itu saya lebih baik aku milih diam, nggak pernah komunikasi, saya menghindar kayak gitu, Miss. Makanya tadi nggak ada yang ngasih tahu kalau anakku gini, kan aku mengutamakan anak ya, nggak mengutamakan lainnya, karena ada anakku pingsan sampai kayak gitu nangis jerit-jerit tuh. Aku nggak ada ngasih tahu, ternyata orang-orang menyembunyikan, jangan kasih tahu ibumu karena tahu kondisi saya. Kalau saya kan punya jantung lemah, jadi takutnya kalau saya nggak bisa ini bisa kayak ngempel gitu, jadi aku yang kaku, Miss. Jangan karena semua itu kamu harus kehilangan semuanya, ngerti nggak? Karena iya sudah terjadi, nggak apa-apa. Kedepannya lebih baik lagi. Ya kalau memang saudara tidak bisa diharapkan ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan punya misi untuk menyakiti balik.
Nggak usah marahin dia, karena apa artinya memarahin dia? Kelihatan sekali yang salah kamu. Paham nggak maksudku? Iya, langsung aku labrak di saat itu. Misal aku emosi, udah aku selama ini aku diem. Selama ini aku diem, maksudnya? Saat kamu ngelabrak, sebenarnya yang hancur lebur itu kamu. Iya, Dia. memang jadi aku yang langsung down, tadinya nyantai, udah jadi. Sini tangannya. Jangan dingin kayak gini, wes. Karena apa-apa lah. Ya sudah. Iya, saya tuh langsung kayak, Apakah kamu akan tetap menyimpan rasa sakit itu? tadi tuh orang-orang kok aku sampai nyalain orang, kenapa nggak ngasih tahu aku gitu. Anakku bebannya dipikul anakku sendiri kan biasanya. Karena Tuhan tahu anakmu bisa lebih hebat dari kamu. Berarti kamu nggak percaya? Makanya itu aku cuma dikasih 1 minggu sama majikanku. Anakku ngomong, jangan nak puasa seminggu karena aku tahu kalau ibu pulang pasti sakit. Bukan, berarti kamu nggak percaya bahwa anakmu punya kekuatan lebih dahsyat dari kamu? Iya, dari kecil cuma berdua, nggak ada yang bantu. Pertanyaan saya, kamu nggak percaya kalau anakmu lebih hebat dari kamu? Dia anak hebat. Maka dari itu, kamu percaya apa tidak? Percaya. Kalau percaya, lepasin. Memang aku percaya, aku yang ini selalu down. Sekarang kalau kamu mendukung dia, bukan berarti kamu down, sayang. Karena kamu orang hebat dan anakmu orang hebat. Lepaskan. Kalau kamu kayak gitu, saya rasa hatinya juga tahu. Lepaskan aja, ya udah nggak apa-apa, nggak punya saudara nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap anakku, ngerti? Ya, Eman loh, masuk nangis di hari pernikahan sih nggak jelas. Gak melas Eman? ya melas, aku nggak ada di samping. Oke, di hari bahagia kamu tidak ada di sampingnya nggak apa-apa. Ini yang aku khawatirkan nanti pas akadnya, ya Allah, aku nggak bisa ini. Kenapa mikirnya terlalu jauh sih? Sekarang aja dia udah pingsan. Dia berani menempuh hidup ini nggak? Karena dia harus berlabuh, Aku yang bertenaga. kepikiran itu, aku sendiri yang ini. Apa yang bisa kamu lakukan dengan kepikiranmu dan kekhawatiranmu? Pertanyaan saya. Apa yang bisa kamu lakukan? Kasihan dia nggak ada siapa-siapa. Bukan, apa yang bisa kamu lakukan? Kekhawatiran membuat kita sakit, kekhawatiran membuat kita hancur. Apa yang bisa kamu lakukan dengan kekhawatiran? 1, mengikhlaskan dan membiarkan. Karena Tuhan punya rencana atas hidupnya. Kenapa kamu yang khawatir? Tuhan aja nggak pernah mengkhawatirkan. Karena Tuhan sediakan rencana yang terindah buat dia. Kamu kebetulan nggak bisa pulang, ya udah nggak apa-apa. Ya serahkan sama Tuhan. Dari yang kecil umur 2 tahun 9 bulan, ayahnya meninggal. Dia umur 9 tahun. Ya, ibu nyusul 2009 suami. Ibu 2013. 2016 bapak. Saat itu anakku keluar dari pesantren. Terus akhirnya dia memutuskan untuk sekolah SMA umum untuk jaga adik yang masih TK. Ya udah, dari situ berdua. Karena dia anak-anak hebat. Ya kalau dia pingsan wajar. Kamu hanya bisa menguatkan dia. Lah kok kamu yang lemah. Memang aku yang lemah, Mas. Makanya dengan kamu lemah, apa yang bisa kamu lakukan? Kecuali doa. Dan aku berusaha di sini, makanya aku Jangan sampai kamu sakit. Kalau kamu sakit, kamu kehilangan pekerjaan, ya apa? Tiba-tiba kamu drop masuk rumah sakit. Siapa yang menjagamu di sini? Dia pingsan masih punya saudara. Dia pingsan masih punya suami. Kamu pingsan di sini, siapa yang peduli? Bener nggak? Secara logika. Makanya aku nggak ingin bukannya aku tuh nggak kangen kampung, rumah. Kadang keinginan saya nggak mau pulang. Wes rasa nangis. Dino jemua anaknya nikah malah nangis sih. Hah? Oh hebat ternyata kayak ngono nangisan nih, tangan tepi lho gue ya. Orang mangan pete, Mis. Orang mangan pete, nggak sopan. Ya tak sini tak perlu. Ikhlas no anaknya kayak ngono. Anaknya lu pinter kayak ngono. Muji. Saya nggak mau pulang, Mis. Nggak mau pulang, sepenting duit pulang. Anaknya pengen senang kan pernikahannya, ngerti? Iya, 1 bulan ini aku kirim 4 kali. Oh iya, gajimu piro kirim 4 kali? Ya, yang dulu-dulu ya, Pak. Kan saya ngirimnya nggak aku cor, Mis. Oh. Jadi saya nggak mau ngacor karena kebutuhan tadi kurang juga, jadi nggak aku cor di ATM-nya. Oke lah, berarti wis tenang toh. Wis nangis lega toh atine ndil-ndile. Sudah kesini. Sudah kesini. Jadi terima kasih buat teman-teman, kebetulan baterainya habis dan
kekhawatiran itu memang tidak bisa membantu kita apa-apa. Mbaknya ini terlalu sayang sama anaknya kuat, dianya yang drop. Jadi ya wis gak apa-apa, namanya orang tua ada yang kuat, ada yang enggak. Karena itu saya selalu pesan buat teman-teman yang ada di Indonesia sana, keluarga yang ada di Indonesia, sebagian dari kita itu menderita. Mereka tidak cerita aja penderitaan mereka. Karena itu saya selalu bilang, bantu doa agar keluargamu di sini selalu memberikan yang terbaik dan rezeki itu bisa dikirim buat kalian semua. Dan terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih, bye. Wes, gak usah nangis. Tak senang sing elek-elek kok. Alhamdulillah, walaupun anakku juga aku beban berat juga anakku aku sabar lalu dapat hadiah Hadiah dari? kakek mau beli emas tapi kan saya nggak bisa ngirimnya terus habis itu ibu kirim uang terus dibuat beli anting 2 gram.